Kemarin ada motor, suaranya kencang lewat. Pasti terganggu lah, normal ya. Jengkel ada. Tapi ingat bahwa yang disukai Allah itu perkataan baik. Mudah-mudahan motornya diberi yang lebih lembut suaranya. Itu kan lebih bagus ya. Mudah-mudahan selamat ya. Terus belok ke pengajian gitu. Carilah yang baik daripada sing bitus ya. Kenapa harus begitu? Yang disukai Allah adalah perkataan yang baik. Jadi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya akan jauh dari pertolongan Allah. Jangan berburuk sangka. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada saudara yang beriman. Disebut akdabul hadis, sedusta-dusta perkatakan iyyakum wadzanna. Hati-hatilah dengan prasangka. Fa inna dzanna akdabul hadis, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta perkataan. Kalau orang berdusta, dia tahu dia berdusta. Tapi kalau orang berprasangka buruk, dia berbuat buruk tetapi dia tidak mengakuinya. Nih masuk kerja sama-sama, tiba-tiba karir teman kita tuh lebih bagus, jabatannya naik, gajinya naik. Periksa hati kita. Kalau kita nyesek di sini, nah itu iman kita lemah. Kalau kita alhamdulillah, lama-lama sama, lama-lama lebih tinggi, gajinya lebih besar. Kita ingin tidak seperti itu. Kalau kita ingin, nah sekarang saudara kita dapat, kita bahagia. Itu sebetulnya yang harus kita miliki. Jadi blang hati ini enggak ada penyakitnya. Kenapa pada bete begini? Kok tahu penyakit saya? Enggak tahu ada. Tapi karena penyakitnya sama, jadi standar dengki itu. Kita kan SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Satu niat. Apa nih niat bicara? Pamer, ria, pemuntahkan kekesalan. Harus niatnya ya Allah, saya niat bicara mencari keridhoanmu, baru bicara. Dua, yang disampaikannya benar atau tidak, baik atau tidak. Nih. Tiga, apa kira-kira dampaknya, akibat dari perkataan ini? Orang jadi bahagia atau jadi sakit hatinya? Orang jadi senang atau jadi terpermalukan? Orang jadi semangat atau jadi patah semangat? Ada efek nih bicara ini. Mikir dulu sebelum bicara. Mikir. Karena sekali keluar seperti pistol, peluru keluar, gak bisa ditangkap. Jadi kalau kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan sikap orang lain kepada kita. Jelas? Nah, akhlakul karimah itu seperti itu. Kita berbuat baik niatnya karena Allah, dengan standar yang disukai Allah. Makanya orang-orang yang berakhlakul karimah itu tidak banyak kecewa, tidak banyak galau, tidak sedih, tidak terluka, karena yang diharapkan dari kebaikannya adalah siapa? Allah. Allah. Salah satu yang menjauhkan kita dari pertolongan Allah adalah sifat pemarah. Nggak bisa, nggak boleh ngarang. Hidup ini bekal banyak masalah. Kita bekal tersinggung, kita bekal sakit hati, kita bekal terluka. Itu udah pasti dalam hidup ini. Bekal ada yang tidak enak, yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan. Ada yang berbuat nggak enak ke kita, ada yang ngebohong, ada yang nipu. Ini ada, normal. Sakit hati itu normal. Kecewa itu normal. Yang dilarang itu jadi pemarah. Kita melakukan salah,
Allah tahu tidak? Tahu. Kalau Allah sayang kepada kita, kita akan diberi jalan untuk tobat. Bisa istighfar, kalau kesalahannya kepada Allah, kalau kepada orang, kita akan diberi jalan untuk minta maaf. Nah, si dosa ini, itu kan pasti ada balasannya. Salah satu balasan penggugur dosa adalah sakit hati. Sakit, ada yang nyakitin. Kita dapat kesempatan mengamalkan Ali Imran 134. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang, dapat pahala. Wallahu yuhibbul muhsinin, kita tetap berbuat baik, pasti dapat pahala. Salah satu di antara tanda keimanan seseorang dan salah satu di antara gerbang seseorang akan bahagia atau sengsara adalah kemampuan menjaga lisan. Hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, semuanya ada perhitungan di hari akhir, hendaklah falyaqul khairan, berkata baik atau diam. Hanya itu pilihan, berkata baik atau diam. Apa berkata baik? Zikrullah, apapun yang menjadi ingat ke Allah dengan ikhlas. Dan yang kedua, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Kalau kira-kira kita ini kata-kata sia-sia, diam. Percayalah, orang yang banyak bicara tuh susah berwibawanya. Dengar ya, tidak ada bahayanya aib dibuka di dunia, yang bahaya itu tidak diampuni Allah. Kita harus lebih takut tidak dapat ampunan Allah daripada takut aib kita kebuka oleh orang. Kenapa aib kita terbuka? Sangat boleh jadi kita sering membuka aib orang lain, sadar tidak sadar, dan Allah pasti tahu. Jadi gimana kalau ada orang yang membuka aib kita? Ya tobat saja, namanya juga memang aib sendiri. Apakah kita perlu sibuk bela diri? Gak ada gunanya. Lebih baik sibuk memperbaiki diri. Sebaik-baik jawaban untuk penghinaan adalah PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik.